Halo Gemini, welcome back to my channel. Gemini, apa kabar semuanya? Semoga Gemini selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Nah, readingan kita kali ini bertemakan tentang sebuah peristiwa atau sesuatu peristiwa atau banyak peristiwa ya yang akan terjadi yang membuat kamu terkejut ya. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat buat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Gemini, kita akan shuffle kartunya dulu ya. Gemini, fokus ke kartu ini, kita akan coba cek energi kamu. Apa di sini akan terbaca? Gemini. Oke. Ada elevate your energy. Nah, di sini energi banyak orang ya, Gemini. Jadi bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca di sini energi kamu. Oke. Nah, di sini kita berbicara tentang peristiwa yang mengejutkan yang akan terjadi di akhir Desember, di penghujung tahun ini. Nah, seperti apa itu? Kita akan lihat di sini. Di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat saat ini kamu lagi mengumpulkan energi positif. Energi yang begitu banyak yang kamu butuhkan ya untuk menghadapi tahun di 2023. Jadi di Desember ini seakan-akan kamu merubah semua kondisi kamu. Kamu mencari sebuah kekuatan di sini. Karena apa? Karena aku merasakan ada sebuah kehidupan dulunya yang kamu jalani, yang mungkin di tahun 2022 ini ya, ataupun sebelumnya, kamu merasa tidak ada kesuksesan, tidak ada perubahan ya dalam hidup kamu, di mana mungkin karir kamu ya gitu-gitu aja, atau ada juga sebagian dari kamu ya tidak mendapatkan pekerjaan ya, dan ada juga sebagian dari kamu mungkin ya tidak mendapatkan pasangan gitu ya. Atau juga ada yang sudah memiliki pasangan tapi seperti ya tidak ada komitmen, tidak ada ingin menjalin suatu hubungan yang mungkin lebih intens lagi gitu. Jadi di sini kamu seakan-akan pengen merubah semuanya, mengumpulkan energi-energi positif kamu untuk bisa menghadapi kehidupan kamu di tahun 2023. Itu ya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku benahi di sini? Nah, disinilah akhirnya kamu merasakan banyak energi yang masuk ke dalam hidup kamu di sini. Buat Gemini. Seperti apa itu energinya? Ya, mungkin kamu mulai semangat lagi nih. Ya, mungkin kamu tahu nih bahwa wah, kayaknya aku harus apa ya? Melakukan kerjasama lagi nih dengan orang, banyak orang gitu ya. Agar bisa bisnis aku itu meningkat. Atau bagi kamu yang sudah selama ini sudah capek mencari pekerjaan, nah mungkin berusaha lagi, berjuang lagi. Caranya bagaimana? Ya mungkin kamu sudah melakukan banyak-banyak masukin lamaran gitu ya, tapi belum ada. Ya mungkin kamu bisa lakukan hal yang kedua seperti apa, ya mungkin, kamu kunjungi teman-teman kamu, kamu, kamu sapa teman-teman kamu, mana tahu di sana juga ada peluang nantinya ya, seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya. Atau bisa saja kamu mungkin belum belum berdoa nih sama Tuhan. Belum meminta sama Tuhan, karena segala sesuatu yang kita inginkan itu mintalah dulu kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan memberikan. Kalau kita tidak meminta, Tuhan tidak akan tahu kalau kita membutuhkan, ya. Seperti itu. Jadi di sini seakan-akan energi itu sudah kamu kumpulkan dan itu adalah satu apa ya? Tabungan kamu dalam menghadapi nantinya kehidupan kamu di tahun 2023.
semoga apa yang terjadi di tahun 2022 tidak akan terjadi lagi di tahun 2023. Nah itu yang kamu pikirkan saat ini, ya. Nah, di sini juga ada be mindful with your money, honey. Intinya di sini ya, aku melihat ya, di sini seakan-akan kamu harus bisa hemat gitu ya. Hemat ya mungkin, akan ada perubahan nantinya, apalagi antara perubahan di tahun 2022 ke 2023 ya. Bisa saja perekonomian kita itu mungkin akan berubah, mungkin semua bahan-bahan akan naik, apalagi sembako-sembako akan naik, apalagi kita yang ibu rumah tangga ya, harus bisa me-manage keuangan kita. Agar nanti ya mungkin ditabung dulu lah. Mungkin saat ini kamu banyak tabungan nih, tapi kamu, mungkin jangan boros atau jangan gimana gitu ya, kamu tabung sedikit demi sedikit. Karena kita tak tahu nanti ke depannya bagaimana. Karena di tahun 2023 itu ada gambaran, ya mungkin perekonomian kita itu mungkin akan sedikit meningkat, dan meningkat bisa saja kebutuhan juga akan meningkat, pendapatan mungkin yang menurun begitu ya. Jadi di situ kamu harus benar-benar berhati-hati dalam me-manage keuangan kamu mulai saat ini begitu, ya. Mungkin kamu yang pengen liburan boleh silakan ya, mungkin, ya kamu batasilah pengeluaran kamu gitu ya. Tapi tidak juga menghambat kamu untuk pergi berliburan ya, seperti itu. Intinya di sini ada sesuatu yang harus kamu manage tentang keuangan kamu. Karena kita tidak tahu ya nantinya seperti apa ke depannya. Oke? Bisa saja mungkin kamu yang kehilangan pekerjaan atau mungkin kamu akan, membutuhkan biaya nih untuk, membuka bisnis ini atau membuka bisnis itu gitu ya, seperti itu. Jadi harus harus ada sesuatu yang benar-benar, kamu apa ya, kamu Eee, seimbangkan di sini, oke. Nah, di sini sepertinya ada gosip ya, kamu juga harus berhati-hati. Di Desember ini mungkin banyak yang terjadi, karena ada sebagian dari teman-teman kamu ataupun orang yang tidak menyukai kamu, tidak menyukai kesuksesan kamu, atau dia mungkin yang tidak menyukai kamu bahagia dengan pasangan kamu, ya begitu. Atau dia seseorang teman kerja kamu yang tidak menyukai kamu mendapatkan sebuah apresiasi, begitu. Jadi ada sesuatu di sini, mungkin bisa dikatakan kamu akan di-ghosting oleh siapa, bisa saja oleh pasangan kamu atau oleh teman kamu atau oleh saudara kamu begitu ya. Jadi itu. Jadi bisa dikatakan ini adalah suatu, problem bagi kamu ya, di mana ya, eee, mungkin bisa di sini ya dijadikan sebuah pelajaran sih buat kamu. Ini pasti akan ada hikmahnya. Jika kamu mengetahui ada seseorang yang mungkin tidak menyukai kamu, kamu pasti akan bisa ambil hikmahnya. Bukan justru kamu, balik membenci ataupun tidak menyukai orang itu gitu loh. Justru kamu harus bisa menjadikan seseorang itu orang yang bisa berubah begitu ya. Atau bisa dikatakan ini tugas kamu ke depannya, agar bisa menjalin suatu hubungan nantinya dengan banyak orang, dan di situ kamu juga harus berhati-hati dalam melihat teman-teman kamu. Karena akan banyak orang menyukai dan bahkan banyak orang yang tidak menyukai kamu. Pro dan kontra itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi melihat kita sudah sukses, melihat kita sudah bahagia ya, seperti itu. Oke, di sini juga ada achieve yourself ya. Kamu harus bisa ya menjadikan diri kamu itu orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses. Arti kata sukses itu tidak harus kita punya cuan banyak, kita tidak harus orang yang punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, tidak ya. Intinya di sini bahagiakan diri kamu, walaupun hal kecil-kecil itu bisa membahagiakan kamu, ya itu nggak masalah. Artinya, eee, bahagiakan diri kamu dulu gitu loh. Sehingga apapun yang nanti kamu jalankan untuk hidup kamu itu akan lebih gampang. Dan orang juga akan melihat kamu itu orang yang, "Wah dia itu happy aja ya bawaannya. Aku melihat dia itu orang yang smart," gitu ya. "Aku melihat dia orang yang baik ya, orang pintar, cerdas." Karena dia terlihat begitu bahagia sekali. Ya walaupun kita punya banyak masalah, tapi kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu, ya seperti inilah gitu loh, ya. Nah it's time to rise di sini. Artinya di sini ada satu kondisi di mana kamu harus bisa melepaskan dan harus juga bisa memutuskan sesuatu, atau harus bisa menerima di sini.
Intinya di sini ada sesuatu yang sebuah cinta ya yang aku lihat di sini. Kalau seandainya seseorang itu yang lagi menjalin hubungan dengan kamu, begitu sangat menghargai kamu ya, begitu sangat sayang kepada kamu, peduli sama kamu, dan mungkin atau kamu mungkin di sini yang kurang sreg sama dia gitu ya. Nah, itu coba kamu pertimbangkan. Intinya, saat orang yang begitu sangat mencintai kita itu ya artinya orang yang baik, begitu. Dan nanti cinta itu mungkin akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi jika kamu sudah tidak menyukai dia ataupun kamu memang benar-benar tidak menyukai dia dan dia juga tidak, maksudnya tuh respon dia juga biasa aja ya, itu bisa kamu pertimbangkan. Apalagi kamu tidak menyukai dia ya. Tapi saat kamu sangat menyukai dia, tapi dia biasa aja, ya itu harus kamu tinggalkan. Intinya di sini ada sebuah cinta nantinya yang benar-benar bisa kamu lihat apakah cinta ini pantas buat kamu, apakah cinta ini mungkin tidak bisa buat kamu. Nah, di situ harus bisa kamu pahami. Karena kamu jangan sampai salah memilih lagi. Karena apa? Karena di tahun 2022 itu mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu. Apakah kamu di situ dikhianati? Apakah kamu itu dikecewakan dulunya? Ataukah dia mungkin orang yang suka on off ya, yang tidak ada kepastian. Nah, itu yang perlu harus kamu pahami dalam satu hubungan. Nah, di sini ada tell the truth. Di akhir tahun 2022 ini akan ada seseorang yang ingin mengajak kamu berbicara dari hati ke hati, ya. Atau bisa dikatakan di sini cinta. Cinta itu yang datang saat kamu sudah membahagiakan diri kamu, akhirnya orang sekitar kamu akan ikut bahagia. Dan bisa dikatakan orang yang mungkin menyukai kamu itu akhirnya bisa mengatakan sejujurnya kepada kamu. Atau mungkin selama ini dia merasa tertutup ya, tidak terbuka. Mungkin dia takut untuk mengungkapkan cintanya, mungkin takut ditolak atau gimana gitu ya. Tapi dengan jiwa kamu yang friendly ataupun kamu yang orangnya terbuka, dan di sini dia mengajak untuk bisa berbicara dari hati ke hati. Bisa dikatakan di sini dia akan mengungkapkan cintanya kepada kamu. Oke? Buat Gemini. Nah, kita akan lihat cerita kamu seperti apa di kartu tarot ya. Bagi Gemini yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik Gemini, kita akan shuffle kartunya dulu. Kita akan cek di sini seperti apa cerita kamu. Oke. Apakah ada lagi? Oke, ada. Ada Queen of Cup. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Wah, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Sepertinya kamu di sini lagi banyak pikiran ya. Ada Five of Swords juga. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oh, maaf. Ya, ini sepertinya elemen udara sangat banyak sekali ya di sini ya. Sangat dominan sekali di sini. Nah, buat Gemini, itu zodiak yang dilingkup dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, buat Gemini, kita akan lihat di sini ada Six of Swords, ada Five of Swords, ada Seven of Swords ya, ada Ten of Swords. Sepertinya saat ini kamu lagi banyak pikiran. Sepertinya saat ini kamu lagi mumet ya. Mungkin banyak hal yang perlu kamu persiapkan. Persiapkan untuk di tahun 2023. Mungkin banyak yang akan kamu benahi untuk hidup kamu di sini. Dimana di sini kamu ada rasa ingin pergi menjauh gitu ya. Atau kamu serasa pengen pergi dari kehidupan kamu di suatu kondisi ini gitu loh. Dimana kamu saat pengen mencari kenyamanan di sini. Ya, aku merasakan ada suatu kondisi kamu yang begitu tidak nyaman saat ini. Apakah di sini kamu mendapatkan pekerjaan yang mungkin membuat kamu terbebani, atau mungkin kamu di sini mendapatkan seseorang yang mungkin tidak pernah ada menghargai kamu, makanya kamu pengen meninggalkan di sini. Ya, aku melihat itu. Ada sesuatu hal yang harus kamu tinggalkan saat ini, atau kamu pengen pergi menjauh ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah,
eh kalau melihat dari segi pikiran ya, aku merasakan ya, banyak energi negatif yang kamu pikirkan, seakan-akan kamu itu merasa gelisah, kamu merasa galau ya, kamu merasa bahwa tidak ada suatu kehidupan yang bisa membuat aku bahagia saat ini Kak, gitu loh. Aku sedih Kak, aku kecewa Kak, gitu loh. Aku hanya bisa berpikir, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu yang aku pikirkan. Makanya di sini ya, aku merasakan walaupun di sini ada suatu kondisi atau masalah, tapi kamu di sini masih ada harapan. Harapan untuk memperbaiki semuanya. Hari hujan lebat, apakah masih mendengar suara aku ya? Semoga aja dengar ya. Nah, itu. Jadi di sini aku merasakan walaupun banyak masalah yang kamu hadapi, tapi masih ada harapan untuk kamu untuk memperbaiki semuanya. Semoga di tahun 2022 di akhir Desember ini itu akan terlihat perubahannya ya. Oke. Buat Gemini. Nah, dan di sini juga aku melihat ada Queen of Cup. Ada seseorang yang begitu sangat mencintai kamu, yang begitu sangat merindukan kamu, ya. Intinya dia seseorang yang ingin datang kepada kamu, seperti kata yang saya katakan tadi ya, tell the truth. Seseorang yang mungkin ingin berkata dari hati ke hati, akan berbicara dari hati ke hati, dan di situ dia pengen mengungkapkan cintanya kepada kamu, ya. Dan itu yang akan kamu rasakan nantinya. Itu juga bisa dikatakan kamu tidak menunggu hal itu, dan itu juga sangat mengejutkan kamu. Mungkin orang yang selama ini kamu anggap tidak ada apa-apanya, ya ternyata dia mencintai kamu, begitu loh. Atau bisa dikatakan seseorang yang menjadi pasangan kamu dulunya, di mana kamu sempat terpisah, dan akhirnya dia pengen datang lagi ke kamu. Karena di sini banyak pemikiran yang benar-benar dia rasakan, atau di sini ada seseorang yang ingin mendekat ke kamu, dia, begitu ya, ingin memperjuangkan kamu kembali, begitu. Karena di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands artinya ya, itu adalah kondisi di mana ada satu harapan yang akan benar-benar kamu dapatkan. Kamu lihat harapan itu, dan dari harapan itulah akhirnya akan muncul sesuatu dalam pikiran kamu yang harus kamu lakukan. Oke, buat Gemini, itu yang aku lihat. Semoga masih dengar ya suaranya, karena nanggung ini mau berhenti. Sayang sekali ya kalau berhenti, takutnya nanti energinya nggak masuk lagi, begitu, ngulang lagi nih dari awal ya, begitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu oracle buat Gemini. Gemini. Oke. Wow. Nah, ada engagement ring. Ring di sini ya. Ini ada perubahan tentang hubungan kamu dengan seseorang. Bisa dikatakan di sini akan ada komitmen antara kamu dengan dia. Komitmen ya. Bisa dikatakan kamu yang ingin menikah, atau di mana kamu yang ingin menjalin satu hubungan. Wah, di sini juga ada twin flame, ada X. Ini ada kondisi di mana kamu yang sudah terpisah, mungkin yang sering on off, tapi balik lagi. Artinya ya, mungkin bisa dikatakan kamu twin flame-nya dia. Ya, akhirnya kamu akan menikah di sini dengan seseorang itu. Atau juga sebagian dari kamu, aku merasakan bahwa saat kamu sudah memutuskan suatu hubungan dengan seseorang dan kamu sulit untuk membuka hati kamu. Kenapa? Ya, karena mungkin begitu sangat terluka ya. Begitu sangat takut kamu untuk memulai suatu hubungan dengan orang lain, dan hati kamu begitu sangat tertutup. Tapi di sini ada seseorang yang akan membawa perubahan kepada kamu. Bisa dikatakan dia twin flame kamu, dan dia bisa membuka hati kamu di sini. Dan hati kamu akan terbuka buat dia, dan cinta kamu akan kembali, ya. Dan akhirnya kamu akan berkomitmen di sini dengan dia.
Jadi itu. Jadi ada gambaran di sini ya. Sesuatu hal yang akan mengejutkan buat kamu ya di akhir Desember ini. Seseorang mungkin akan datang kepada kamu dan ingin berkomitmen sama kamu. Dan bagi kamu yang sulit membuka hati, akhirnya terbuka hati kamu di sini untuk bisa menikah dengan dia. Oke, buat Gemini, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat karena hari sudah mulai hujan, tidak kedengeran ya. Oke, sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.